Puasa, puasa sebulan penuh puasa. Puasa, puasa Ramadan bulan mulia. Puasa, puasa wajib bagi yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Di bulan suci Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan ini kita mendapatkan ujian berupa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian wabah corona. Dalam hal ini kita di sini senantiasa selalu berintrospeksi diri. Mengapa Allah memberikan ujian yang seperti ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan kepada kita dengan ujian ini kita bisa semakin menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Untuk itulah dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana kita berpuasa ini agar tetap bugar, tetap sehat. Terutama kita mencontoh Rasulullah SAW. Dalam hal ini ada beberapa tips puasa Ramadan ala Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana berpuasa yang baik, tentu kita sebagai umatnya mengikuti. Karena Rasulullah SAW adalah qudwah hasanah, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita semua. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Dalam hadisnya dikatakan, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menyegerakan berbuka setelah kita tahan selama seharian, maka makanan yang ada pada tubuh kita ini akan kita cerna dengan baik karena makanan tersebut lambung kita ini tadinya beristirahat. Kemudian mencerna. Dalam Ramadan ini mengapa kita semakin terlihat sehat? Kenapa? Karena kita makan secara teratur. Terutama dalam hal berbuka puasa kita segerakan. Kemudian yang kedua, mengakhirkan sahur. Zaid bin Sabit berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami melaksanakan sholat, kemudian seraya bertanya, berapa lamakah waktu antara keduanya, antara makan sahur dengan sholat? Rasulullah SAW menjawab, selama bacaan 50 ayat. Demikian. Artinya di sini mengapa kita mengakhirkan sahur? Agar nanti ketika kita puasa, menahan, maka kita masih menyimpan cadangan makanan yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi sahur ini yang utamanya itu mendekati waktu imsak tadi ya. Ya, mendekati waktu imsak seperti itu ya. Bukan mundur ke belakang seperti misalnya pukul 2 ya seperti itu. Itu kelamaan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, makan kurma dan madu saat sahur. Sebetulnya bukan saat sahur saja. Rasulullah SAW mencontohkan Rasulullah itu pernah berbuka dengan 3 butir kurma. Berbuka puasa dengan 3 butir kurma. Kemudian memang yang namanya kurma itu adalah mengandung karbohidrat yang tinggi yang bagus untuk kesehatan. Seperti itu. Kemudian yang kita harus perhatikan adalah mengapa kita di sini makan kurma.
Karena kurma itu adalah makanan yang sangat sehat, ya, makanan yang sangat sehat. Pada saat itu kita pernah mendengarkan kisah tentang Maryam, ibunda Maryam, ketika beliau itu sendiri pada saat itu mau melahirkan anaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu memang betul-betul Allah berikan kurma seperti itu ya, makanya makan kurma sehingga beliau dalam keadaan sehat seperti itu. Dan kita di sini mengapa dianjurkan kurma? Karena kurma itu termasuk makanan yang sehat dan juga berkarbohidrat yang bagus, yang tinggi. Kalau kita sebetulnya ukurannya bukan hanya kurma, yang lain juga makanan yang lain juga bisa. Asalkan di sini kita juga perlu mengingat bahwa kita pada saat kita makan tersebut kita tidak berlebih-lebihan. Maka kata Rasulullah SAW, berhentilah makan sebelum kenyang. Seperti itu. Artinya di sini adalah kita diharapkan untuk mengisi lambung kita ini dengan tidak berlebih-lebihan dalam hal makan. Seperti itu. Agar badan kita ini senantiasa stabil dan sehat. Kemudian selanjutnya adalah tips yang selanjutnya adalah membaca Al-Quran atau tilawah Quran. Apabila datang Ramadan, maka kegiatan utama kita adalah selama berpuasa tidak lain adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Yang namanya Al-Quran itu adalah asyifa, ya obat seperti itu ya. Ya mengapa? Apa hubungannya dengan kesehatan? Sangat banyak. Karena kalau ketika kita membaca Al-Quran gitu kita menjadi, hati kita menjadi tentram seperti itu ya. Kita lebih nyaman. Beban-beban yang berat yang ada pada diri kita itu hilang, plong ketika kita membaca Al-Quran. Intinya di sana. Apalagi kita di bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah yang kelima adalah berolahraga. Ya, kita di sini diharapkan untuk bisa tetap berolahraga yang ringan-ringan saja. Tidak usah yang berat-berat dalam berolahraga. Karena kita dalam keadaan saum atau puasa. Ya, artinya seimbang antara yang kita makan dengan apa yang kita selama ini kerjakan seperti itu ya. Ya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita juga perlu ketahui ada beberapa hal yang harus menjadi catatan. Ketika kita dalam berpuasa ini, kita tidak boleh melewatkan sahur. Atau tidak sahur sama sekali. Kecuali memang pada saat itu kita tidak terbangun ya, mungkin seperti itu. Dan ketika kita makan sahur, tentu saja kondisi badan kita itu sehat karena sudah mendapatkan asupan makanan, terutama kalau yang kita makan itu adalah makanan yang asupan tersebut adalah bergizi seperti itu ya. Dan juga perlu menjadi catatan adalah setelah sahur kita lanjut dengan kegiatan beribadah. Ya, seperti itu. Lanjut dengan kegiatan beribadah yang lain. Yaitu sebenarnya ya yang bisa kita lakukan pada saat di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dengan badan kita yang fit, yang sehat ini dalam berpuasa yang kali ini episodenya ini kita mendapatkan ujian wabah corona ini, kita senantiasa harus juga memperhatikan kesehatan badan kita. Dan juga kita tidak lepas harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan